Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini di video channel YouTube saya ini saya akan meramalkan tentang 12 show, yaitu urutan yang kedua show kerbau ya. Ini adalah request dari teman-teman YouTuber ya, ingin tahu hasil hoki rezeki keberuntungan, situasi kondisinya bagaimana di bulan 10 ya, di bulan 10 mendatang. Jadi apa-apa saja perlu dipersiapkan, dibenahi dan perlu diperbaiki, apa saja yang benar-benar untuk bisa tidak merugikan Anda dan selalu membawa keuntungan. Ya, teman-teman di sini saya akan berusaha memberitahukan yang terbaik sehingga di bulan 10 ini untuk orang bersyukur bahwa bisa pelan-pelan terlaksana dengan baik ya, walaupun memang misalnya terdapat kejanggalan ataupun mendapatkan hal sisi positif ataupun baik ya, baik atau buruknya itu juga mungkin kita sendirilah bisa menilai apakah baik atau tidak ya di depan mata, karena selebihnya itu kan kita sendiri yang mengalami bagaimana apa yang kita jalankan terhadap apa yang kita ambil keputusan itu ya. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang ramalan show kedua, yaitu show kerbau ya teman-teman. Jadi di sini sesuai dengan karakternya ini, sifat orang show kerbau ini orangnya satu memang tipenya pekerja keras ya, sesuai dengan uh, wataknya ya, sesuai dengan sikapnya ini orangnya memang pekerja keras tapi keras kepalanya, sangat kuat, orangnya tegas juga, egonya juga sangat tinggi ya teman-teman. Nah jadi untuk orang Syokor Bauni pada umumnya orangnya sangat baik hati dan ramah ya. Dia juga bisa dibilang terkadang uh, dia juga bisa ingin turun tangan ya, alias ringan tangan untuk membantu orang ya jika dia mau ya. Nah, jadi di sini teman-teman, sesuai dengan wataknya itu juga ada bagian wataknya itu memang tipe pekerja keras ya, yang selalu ingin menomorsatukan karir dan pekerjaan dalam hidup mereka ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk orang cokerbau yang lainnya itu yang wataknya itu ya mungkin satu, sisi egonya memang terlalu tinggi ya. Tapi egonya tuh kalau untuk keluarga ya memang dia selalu menomorsatukan keluarga ya. Nah, jadi untuk orang Cokerbau ini uh, bisa dibilang jangan tidak suka uh, memburu waktu ataupun tergesa-gesa ya soal waktu ya. Karena memang bisa dibilang orangnya terlalu disiplin tapi juga dia mengerjakan sesuatunya dengan penuh dengan seksama ya, memang walaupun memang ada sedikit dia bertindak gegabah tapi memang pada rata-rata pada umumnya itu selalu mendapatkan kebaikan pada dirinya sendiri ya teman-teman. Nah oke, di sini uh, saya akan melanjutkan hasil penerawangan saya untuk orang yang bersio kerbau di bulan 10 bulan Oktober ya. Ya gimana bagusnya, yuk kita lihat dulu. Teman-teman di sini untuk bulan September maaf teman-teman, untuk orang yang bersio kerbau, kira-kira ini situasi kondisinya itu yang saya terawang energi positifnya satu ya, lebih suka apa ya, keinginannya tercapai ya, harapannya itu sangat besar ya di bulan Oktober, karena memang di sini apapun yang dirasakan, apapun yang dialami memang sangat kuat yang saya rasakan ya. Apapun itu semua harus terlaksana dengan baik, selalu terlaksana dengan sukses ya. Karena di sini yang saya lihat untuk orang Cokor Batu suka merapikan, maksudnya suka tertata rapi ya semua tujuan dan rencana yang dia lakukan, apapun yang sudah dia kerjakan ya dia selalu tertata rapi, apapun yang dia kerjakan ya selalu disiplin gitu ya. Terus juga yang kedua memang bulan 10 ini ada dua keinginan ataupun dua harapan yang bisa dia capai ya. Tapi di sini semua kembali kepada hati kita sendiri masing-masing, karena memang uh, setiap manusia kan punya akal budi dan pikiran yang sehat ya. Jadi di situ pasti dua keinginan itu kalau saya lihat sih memang bisa tercapai, bisa
terkabul keinginannya. Cumannya di sini semua tergantung kepada diri kita sendiri untuk orang yang bercokor bau. Apakah itu memang hal yang baik atau tidak ya? Jika memang itu tuh hal yang baik, tapi kita mengatakan yang baik, mengatakan tidak baik, pasti tidak akan bisa mendapatkan apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman di sini semua tergantung dari kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa berpikir hal yang baik, pasti tentunya pasti bisa mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita tidak berpikir hal yang tidak baik, ya mungkin ya itu dari Anda sendiri ya, bagaimana hasilnya pengambilan keputusan ya. Karena tidak semua yang Anda ambil itu memang bisa terlaksana dengan baik. Karena untuk orang cokor bau ini ya mungkin bisa dibilang terlalu banyak muluk-muluk sih iya, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak apapun juga memang semua ingin diinginkan semua supaya bisa terlaksana ya. Cuman di sini ya untuk di bulan Oktober ini masuk di tahun Shio tikus ya, pelajarilah sesama secara lingkungan sekitar Anda ini supaya bisa mendapatkan yang seharusnya tuh apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu diubah ya, sehingga apapun yang Anda kerjakan ya bisa tidak mendapatkan dampak buruk ataupun merugikan diri sendiri gitu ya. Nah, oke, itu adalah aura positif yang bisa saya dapat dari hasil penerawangan saya ya untuk orang cokor bau. Nah, teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan kartu remi ini, kiranya teman-teman sudah mempersiapkan diri belum untuk masuk ke bulan 10, karena memang kalau saya lihat sini memang ada berbagai banyak rencana tujuan, apapun yang sesuatu yang perlu dikerjakan memang harus dikerjakan ya. Jadi di sini ya untuk orang cokor bau perlu diteliti ya, perlu diperhatikan, karena memang di bulan Oktober ini bukanlah suatu hal yang selalu membuat Anda itu bersantai, tapi banyak hal yang harus dikerjakan apapun, alias itu untuk menyibukkan diri gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan kartu remi ini dengan bunyi lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan lihat dulu, merapikan dulu ya sebelum. Memang yang saya rasakan sih memang ada beberapa teman yang tidak sabaran ya, ingin tahu hasil ramalannya bagaimana, apakah bagus atau tidak ya. Nah, di sini coba saya akan lihat dulu ya untuk orang yang bercokor bau. Nah, teman-teman di sini di bulan Oktober ini memang seperti yang saya katakan tadi, hanya ada 2 keinginan yang bisa tercapai ya. Tapi di sini semua kembali kepada pemikiran Anda, karena memang pencerahan aura itu yang saya lihat itu untuk orang cokor bau kurang bagus ya. Jadi kurang bisa menyikapi yang mana yang baik ataupun yang tidak baik. Karena memang baik atau tidak baik, baik atau buruk ya, ya kita sendirilah yang menilai apakah itu pantas atau tidak untuk diri kita sendiri ya. Tapi di sini yang saya lihat sih memang teman-teman aura Anda tuh kurang bagus ya, pencerahan auranya. Jadi apapun pengambilan keputusan, apapun yang Anda ambil itu memang tidak mendapatkan sesuatu hal yang pasti, hal yang baik juga kurang bisa untuk dihampiri ya. Jadi di sini teman-teman ya sekiranya ya memang teman-teman
jangan terlalu terbawa emosi ataupun terpacu dalam hal-hal yang membawa Anda itu terlalu kerja keras tapi hasilnya tidak ada gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini harus perlu diseimbangkan. Ibaratnya di bangsa 10 ini Anda harus banyak seimbang, Anda harus banyak mawas diri, karena lingkungan sekitar Anda tuh memang tidak selalu mendapatkan dampak baik, tapi juga dampak buruk juga akan selalu menyertai dan menghampiri Anda ya. Di sini kalau saya lihat di sini memang dari segi hubungan percintaan antara pasangan ataupun yang tidak berpasangan, maksudnya antara yang berpasangan yang antara pasangan ataupun yang tidak, antara pasangan ataupun yang sudah menikah ya, ini bisa membawa dampak percintaan yang tidak baik karena memang satu, tidak mendapatkan hal yang baik, kedua selalu mendapatkan hubungan yang tidak mendapatkan suatu keharmonisan dalam rumah tangga ya. Nah jadi di sini teman-teman untuk hoki rezeki ya, di sini hoki rezekinya tuh bisa Anda terima ya, bisa Anda dapatkan, cuman Anda harus pelan-pelan ya mendapatkan hoki rezeki, karena hoki rezeki itu apa yang Anda rasakan memang tidak selalu mendapatkan kemujuran ya. Jadi di sini di bulan 10 apapun yang Anda rasakan dan memang tidak ada efeknya ya di bulan 10. Nah itu juga di sini ya, memang dari situasi kondisinya yang Anda rasakan memang sangat mendapatkan hal yang tidak istimewa, tapi selalu mendapat kegelisahan ya, kesedihan. Jadi di bulan 10 ini memang kita sebagai manusia pasti banyak muluk-muluk ya meminta sesuatu keinginan ya. Tapi di sini ya, satu dari segi pencerahan aura, dua dari segi pemikiran Anda, hati dan jiwa Anda tuh memang kurang memadai ya, kurang bisa mengambil keuntungan ataupun sisi positif. Jadi sehingga di sini apapun yang Anda kerjakan memang tidak semaksimal gitu ya. Makanya dari tadi saya bilang teman-teman di bulan 10 ini memang banyak keinginan tapi tidak bisa tercapai. Banyak keinginan tapi tidak bisa terlaksana dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda kerjakan, pelan-pelan Anda kerjakan, pelan-pelan Anda meraih kesuksesan, meraih keberhasilan. Karena memang di sini perlu menyeimbangkan apapun yang Anda miliki ya, perlu menyeimbangkan keinginan, harapan dan suatu usaha kerja keras ya. Karena memang di bulan 10 ini memang kalau saya lihat sih tipenya pekerja keras, apapun yang Anda kerjakan memang Anda harus kerjakan walaupun itu bisa mendapatkan keuntungan buat Anda ya. Jadi di sini kerjakanlah apapun yang Anda kerjakan, tapi kerjakanlah dengan semaksimal Anda, jangan terlalu kerja keras karena memang di bulan 10 ini tidak memaksa Anda untuk selalu bekerja lebih keras ke depannya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini dua kartunya mengatakan bahwa Anda pelan-pelan mengerjakan sesuatu, Anda pelan-pelan mencapai target cita-cita Anda ke depannya, karena memang di situ Anda baru pelan-pelan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, jadi kalau di sini yang saya lihat ya, untuk orang yang Kerbau memang dari segi percintaan ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Cuman yang tidak bagusnya satu, dalam berbicara itu kurang bisa mengemukakan pendapat ataupun kurang bisa mengeluarkan pendapat yang sesuai apa yang dia inginkan gitu ya. Sehingga memang biasanya kan kalau dalam berbicara itu kan suami istri harus saling bersatu gitu ya, menyatukan pendapat, harus bisa saling menyeimbangkan ya. Cuman di sini ya dari segi percintaan yang membuat Anda tuh jadi hubungannya jadi renggang. Jadi dalam berbicara juga banyak kehati-hatian, takutnya bisa emosi, marah, bisa tersinggung. Jadi akhirnya hubungan suami istri ataupun berpacaran juga kadang tidak mendapatkan suatu keharmonisan ataupun kerukunan dalam berumah tangga ya. Jadi berbicara juga kurang, jaga jarak komunikasi. Jadi sehingga di sini hubungannya jadi agak lebih renggang sedikit ya. Cuman di sini ya satu ya rujukan kembali, kedua ya harus saling mengalah ya, ketiga ya harus saling menyeimbangkan pendapat ya buat jadi
apapun juga hubungan suami istri bisa menjadi lebih harmonis lagi, bisa menjadi lebih bahagia lagi ya. Terus juga di sini untuk hoki rezekinya itu pelan-pelan anda kerjakan, pelan-pelan Anda cari rezeki, pasti itu rezeki dimanapun Anda berada pasti akan selalu menghampiri Anda ya. Teman-teman di sini satu-satunya cara supaya semuanya lancar dan sukses, Anda kembalilah pencerahan aura ya teman-teman, sehingga Anda bisa bersih kembali badan Anda, aura Anda ya bisa terang kembali, bisa menarik kembali hal-hal energi positif ya. Oke teman-teman di sini udah cukup paham ya untuk orang yang bersio kerbau, ramalannya sudah saya ramalkan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Jadi untuk selalu mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya Penjaya mengucapkan rasa terima kasih. Mohon pamit dan sampai jumpa.